lagi. Aduh, habis. Habis. Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Kali ini Ute mau ini teman-teman, garden tour. Jadi biar kalian tahu seberapa wilayahnya kebun sakti itu. Jadi sebenarnya ini teman-teman, ini adalah rumah yang kosong yang di samping rumah Pak Haji sama Bu Haji gitu. Terus tapi bisa dimanfaatkan. Jadi kita udah minta izin juga gitu untuk bertanam. Nah sekarang mungkin dimulai dari sini apa ya? Oke. Nah dari sini itu sebelumnya memang belum pernah kita olah gitu, tapi nanti akan jadi lahan kebun sakti juga teman-teman. Kemungkinan akan kita tanamin cabai rawit sama tomat gitu. Karena kalau misalkan pas siang itu sinar mataharinya itu cukup full gitu. Terus cuman kalau ini karena lagi mendung sih. Nah di sini udah ada beberapa kayak talas gitu kan. Terus di sini juga ada singkong gitu. Ini udah bentar lagi sih bisa dipanen, tapi belum. Di sini ada juga ini teman-teman. Ini adalah daun kenikir. Sebelumnya itu Ute kan dikasih ya sama ibu, dikasih lalapan kenikir, terus daripada dibuang Ute tancepin, ternyata alhamdulillah numbuh. Jadi semudah itu kita nanam sumber makanan kita teman-teman, cuma tancepin doang. Ini kalau dilihat dari daunnya sih mirip takokak ya, apa ya, masih satu keluarga dengan terong-terongan sih, cuman belum tahu. Tapi di sini kan ada durinya ya, tuh ada durinya. Kalau nggak salah sih takokak kalau bahasa Sundanya mah. Takokak itu enak banget buat campuran tumis gitu teman-teman. Terus di sini juga ada bayam Brazil yang waktu itu kita tanam, belum terlalu rimbun karena emang baru sih. Terus beberapa hari kemarin cukup terbengkalai gitu, belum ditengok-tengok. Terus ini juga ada cabai rawit yang udah mulai tinggi tuh, ada sampai sana lumayan. Ini rumputnya udah mulai tumbuh-tumbuh teman-teman. Harus tambah lagi daun keringnya. Nah, ini karena sebelumnya kita wilayah sini tuh buat ngebuang sampah organik, jadi di sini ternyata numbuh kayaknya sih salak teman-teman. Kita cabut aja sih, kemungkinan soalnya susah. Tuh, bener salak. Nah, mirip ini ya simbol pramuka. Oke. Nah, kebun sakti juga berbatasan sama kebunnya Ibu Atun teman-teman. Ibu Atun ini salah satu tetangga kita yang rajin juga menanam. Kita sekalian sekalian cek tanaman apa aja yang ada di kebunnya Bu Atun. Sini ada terong teman-teman, udah mulai berbunga. Nih, ini ada terong. Terong ini masih satu keluarga dengan tomat loh teman-teman. Tomat apa ya? Iya kali ya, Solanaceae kayaknya familinya. Nah ini lagi berbunga teman-teman. Kalau misalkan udah berbunga gini, kalau misalkan bunganya nggak rontok, itu nanti setelah dari bunga itu, kalau ada penyerbukan terjadi pembuahan, itu akan jadi terong ini teman-teman. Nah ini masih baby. Ini ada 1, 2, 3 ya calon buahnya nanti, kayak gitu. Terus di sini juga ada buah ciplukan. Kalau bahasa Sundanya cecenet, cuman nggak tahu ini di kebun kita tuh lagi banyak banget hama, penyakit gitu. Ini pada keriting juga, nggak hanya cabai rawit sama cabai keriting, daunnya pada ikutan keriting juga. Ini dari waktu kapan ya Pak? Belum ada yang matang atau emang bentuknya emang ini kita coba ya.
Tuh teman-teman, coba ya. Asam, apa enak teman-teman. Di supermarket itu buah ciplukan ini udah dibanderol dengan harga yang lumayan mahal loh, kayak cuma segenggam doang sampai 20.000 gitu. Padahal kalau misalkan kita nanam gampang banget, atau kita juga bisa mudah nemuin ciplukan ini di pematang sawah teman-teman. Pasti ada yang tumbuh liar gitu. Nah, ini udah banyak sih yang tumbuh di kebun ini. Nah, ini salah satu pepaya juga lagi terkena penyakit juga teman-teman, kayaknya virus deh. Jadi nyebar gitu, nyebar ke semua tanaman yang ada di sini. Heran, nggak tahu nih. Sedih banget ini, padahal udah mulai ada bunganya nih Pak. Ya, yeah. Ada bunganya tuh, udah mau ini. Tapi kalau terus-terusan kayak gini ya nggak bisa bertahan. Ternyata ada belalang sembah teman-teman. Lagi cari makan. Nah, kalau misalkan ada serangga atau hewan-hewan yang ada di tanaman kita, jangan buru-buru langsung dimusnahkan ya teman-teman. Kita biarkan aja, karena mereka sebenarnya cuma numpang makan gitu. Dan ada yang menyebutkan juga sebenarnya yang belalang ini tuh, selain ini ya, kalau misalkan ini belalang atau kepik gitu, dia itu yang ini yang makan kutu-kutu daun teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nggak membunuh salah satunya, itu akan terjadi keseimbangan sebetulnya. Tapi yang terpenting sih yang kita tanam itu konsepnya harusnya polikultur gitu. Jadi menanam berbagai jenis tanaman gitu. Jadi kalau misalkan monokultur, biasanya serangan hamanya luar biasa karena si hama fokus gitu sama satu jenis tanamannya. Tapi kalau misalkan kita menanam berbagai jenis tanaman, nah biasanya itu ya si hamanya itu nggak menyerangnya, itu nggak barengan, nggak keroyokan gitu, karena ada serangga yang lain gitu. Misalkan ada yang suka daun terong, ada yang suka sama cabe gitu. Jadi masing-masing gitu, nggak satu populasi. Misalkan wereng itu misalkan nyerang padi gitu. Nah itu karena memang kalau di sawah itu kan kebanyakan ya kalau padi semua gitu kan, itu monokultur gitu. Nah salah satunya seperti itu. Jadi sekarang sih banyak juga yang petani yang udah mulai paham ya. Jadi mereka di pematang sawahnya itu ditanamin bunga-bungaan, terus jenis tanaman lain, karena untuk menghadirkan musuh alami si hama gitu. Jadi mereka secara alami saling ibaratnya apa ya, berputar gitu, seimbang lah ekosistemnya. Jadi saling memakan gitu, ini makanannya si ini makan ini, kayak gitu. Jadi seimbang. Jadi saran Ute sih jangan ada ulat dibasmi pakai obat apa gitu. Yang ada tuh sebenarnya kita juga makan obat, bahan-bahan kimia yang masih tertinggal di buah-buah kita gitu. Kayak ini nih cabe. Nah kalau kayak gini tuh sebenarnya udah sakit banget ya si cabenya. Ini udah nggak bisa sebenarnya. Makanya hampir semua di daerah sini tuh, di wilayah yang sini sepeta kecil ini pada terserang ini penyakit ini, keriting daun. Tahu nama penyakitnya apa? Udah belum cari tahu sih. Jadi ini. Nah sebetulnya seharusnya itu dibakar teman-teman, dibakar atau dikubur ya, dan jauh dari kebun kita gitu. Kalau misalkan nggak mau nyerang ke yang tanaman lain gitu. Tapi ini Uta berbicara untuk kebun minimalis ya teman-teman, tapi bukan buat untuk petani yang memang untuk untuk usaha gitu. Kalau untuk usaha kan agak luas juga lahannya gitu, agak susah. Nah ini juga ada cabe. Nah ini juga salah satu penyakitnya nih, nggak tahu nih, busuk tuh. Sedih banget. Jadi nggak sampai matang gitu, warna merah, tapi keburu busuk tuh teman-teman. Tuh sayang banget ya. Jadi ini
apa sih buat belajar ya, namanya juga kita lagi belajar. Sini juga masih banyak tumbuhan-tumbuhan liar. Kalau misalkan kita pegang konsepnya sama permakultur gitu, sebenarnya yang tumbuhan liar ini ada fungsinya juga, jadi buat mengalihkan hama. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada kutu putih. Kalau misalkan di sini nggak ada tanaman ini, si kutu putihnya pasti nemploknya ke tanaman cabai kita, tanaman tomat, seperti itu. Jadi kayak pengalihan isu gitu, pengalihan fokus kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan terlalu banyak juga nanti malah merebut nutrisi tanaman utama sih. Ya asal jangan sampai terlalu belukar banget sih ya, kayak gitu. Atau kita bisa juga nambahin rumput-rumput kering di sekitar tanaman kita gitu. Nah, ini salah satu sayuran favorit kita teman-teman. Jadi sebetulnya ini tumbuh liar gitu, bayam liar itu luar biasa teman-teman. Rasanya tuh enak gitu kan. Dan dia cukup bandel dengan penyakit, nggak seperti bayam rabut. Biasanya kalau bayam rabut itu kayak banyak serangannya gitu, dari belalang segala macam lah, pokoknya ulat gitu. Nah, yang bayam liar itu entah kenapa biasanya tuh kayak seger buger gitu, sehat banget gitu. Ini tuh kayak 3 hari sekali kita udah bisa panen lagi. Udah bisa panen. Keren banget tuh. Wah, besar-besar, seger. Nih, ada belalang. Kita biarkan aja ya, teman-teman tuh. Jadi berbagi tuh. Ini juga, Pak. Loncat. Nah, ini bunganya bayam, teman-teman. Bunganya bayam. Buat yang teman-teman yang belum tahu bijinya bayam kayak gimana, ini dari sini teman-teman. Ini di dalamnya itu ada bijinya. Nah, kalau kalian beli kan lumayan mahal ya. Kalian bisa membibitkan sendiri teman-teman. Jadi ada salah satu yang dibiarkan sampai tua gitu. Jadi kalian bisa menyebarkannya lagi gitu. Jadi ada regenerasinya. Nah, ini alhamdulillah pepayanya yang di sebelah sini nggak terserang penyakit teman-teman. Nih udah mulai berbuah. Sebentar lagi kita panen pepaya teman-teman. Ini. Nah, ini salah satu sumber serat kita teman-teman, yaitu daun singkong. Jadi biasanya kita jadikan lalapan. Ini kita nanamnya ngasal banget teman-teman. Jadi kita tancepin dan sekarang udah rimbun. Kemungkinan ada sebulan kali ya. Oh iya, sampai ya, 3 nggak mingguan sampai. lah. 3 mingguan udah serimbun ini gitu. Jadi sebetulnya kita murah banget ya teman-teman. Makanan kita itu kita bisa menumbuhkannya sendiri gitu kan. Kalau di warung biasanya 4.000 loh daun singkong itu, padahal itu tinggal nancepin doang kayak gitu. Pak, ada yang lucu nih fenomena ini tuh. Siapa yang belum tahu, ini metamorfosis kupu-kupu nih teman-teman. Tapi ini cangkangnya doang, kepompongnya doang, kupu-kupunya udah terbang tuh. Masya Allah ya teman-teman. Ini salah satu bentuk kita mengaji juga loh. Mengaji itu nggak perlu, nggak selalu di Al-Quran teman-teman. Di alam juga kita bisa mengkaji atau mengaji, itu sama aja. Nah, tuh ini bayam yang kita tanam, alhamdulillah udah rimbun juga tuh, udah rimbun. Ini Pak Haji tahu nggak ini apa? Kencur. Kencur itu loh di bawah Pak. Oh. Ini apa ya? Daun. Nggak tahu. Daun, iya emang daun. Tapi daun apa? Daun kunyit. Bukan. Apa? Nah, ini adalah daun temulawak teman-teman. Jadi ketemu ngelawak gitu? Iya, ketemu ngelawak. Nah, ini kenapa saya begitu yakin kalau ini daun temulawak bukan daun kunyit, karena di bagian tengahnya ini ada warna merahnya nih. Sebetulnya masih satu genus sih, kurkuma lah, kurkuma kalau nggak salah. Cuman bedanya ini dari daunnya. Dan di sini tuh, kalau nggak percaya ya,
Udah ada belum ya? Nah, temulawak bisa kita jadikan sebagai minuman herbal teman-teman. Kita campur sama kunyit asam atau yang kuat mah langsung aja dimakan, dilalap juga bisa. Tuh. Kalau temulawak itu nggak terlalu orange. Kalau kunyit kan benar-benar warnanya tuh orange banget gitu. Kelihatan tak? Kelihatan. Kelihatan. Kayak gitu. Nah, ini ada juga nih yang baru nongol, seneng Jamur. banget nih. Jamur, Bu. Hah? Jamur. Mana? Di kayu singkong. Ini ya? Itu jamur kuping, gede banget. Iya. Ke ini ya, ke gencet. Ya, ada jamur kuping teman-teman tuh. Ini ada rayap juga. Nah, biasanya kalau menurut pengetahuan di kampung itu tuh kalau udah mulai ada rayap biasanya udah mulai musim jamur yang di sini-sini. Gak tahu deh kalau di daerah kalian gimana. Ini tahu nggak Pak apa? Waktu itu kalau nggak salah saya tuh pernah nanam jahe. Oh iya, ini jahe teman-teman. Alhamdulillah tumbuh juga. Tumbuh. Terus sebelahnya apa, Bu? Hah? Sebelahnya jahe juga deh kayaknya. Itu bayam merah juga ini yang tumpah waktu itu. Cuman bayam merah nggak terlalu bagus ternyata di sini. Oh ini apa coba Pak? Tahu nggak apa? Itu lengkuas. Bukan lengkuas, ini daunnya beda lagi. Ini temu kunci teman-teman. Tuh. Ini temu kunci, terus buahnya, umbinya itu panjang kayak jari gitu ke bawah. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu temu kunci buat campuran sayur bening. Jadi aroma sayur bening kita tuh jadi khas banget gitu. Untuk kalian yang di daerah Jawa udah biasa sih masak sayur bening pakai temu kunci gitu. Tapi jangan pakai kunci beneran ya. Kalau kalian punya mertua orang Jawa terus disuruh masak sayur bening pakai kunci gitu. Tapi jangan sampai pakai kunci. Jadi kalian harus tahu. Kayak gitu teman-teman. Nanti saya tunjukin deh temu kunci kayak gimana. Pak editor. Oh, enggak. Cari gambarnya. Nggak mau. Jangan. Nah, di sini juga ada ini ya tadi jahe. Nah, sebetulnya empon-empon ya kemarin sempet hits pas awal pandemi corona gitu. Jadi sebenarnya ya kita itu bisa menumbuhkan obat kita sendiri juga teman-teman gitu. Jadi jangan apa-apa beli gitu. Selama kita masih punya lahan, ada sinar matahari gitu. Kenapa kita nggak nanam sendiri aja kayak gitu? Soalnya mudah, kayak tinggal dikubur terus udah gitu. Tapi jangan lupa ngerawatnya juga ya, jangan sampai dibiarkan, kasihan. Tapi kalau misalkan ditanam biasanya mereka bertahan sih, keren. Ini juga ada pandan nih Pak. Udah ini banget. Oh, ini yang di Taman Safari ya? Taman Safari. Iya, pandan. Itu yang dari Cina. Nggak tahu. Ada yang warna hitam putih. Yang makan bambu. Dan bambu. Haji kok lucu sih. Nah, ini juga daun pandan yang ditanam udah dari dulu ya Pak ya, sampai serimbun ini, dan alhamdulillah bermanfaat untuk orang-orang di sini teman-teman yang mau masak kolak atau bikin kue-kue gitu kan pakai pandan. Nah, kalian juga bisa seperti itu teman-teman, karena kan gini kalau misalkan kita pas mau bikin kue gitu, aduh pandannya lupa nggak beli gitu, ternyata di warungnya kosong gitu kan, terus susah gitu, atau udah kering atau gimana gitu. Padahal tuh kalau misalkan kalian nanam sendiri tuh sesimpel itu gitu, tancepin aja. Ini udah banyak anakannya Pak, udah bisa disebar nih, udah tinggal dipotek. Ini juga udah bisa disebar tuh, udah bisa jadi anakan baru tuh. Kalau misalkan ini mau nanam pandan, ntar deh sebelah sana kita nanam pandan deh ya Pak. Oke.
gitu. Dibikin pagar ya? Dibikin pagar. Iya, sebelah sini ya. Kayak gitu. Terus ini nih. Nah, ini waktu ini calon kunyit baru nih, Pak. Ini kunyit nih. Nih, bedanya sama temulawak ya tadi ya. Tuh, orange. Kalau kunyit itu, kalau orang Sunda biasanya habis ngelahirin tuh makan ini, Pak, sebagai lalapan. Oh gitu. Iya, langsung dimakan aja gitu. Ini ternyata ini ada numbuh bibit tomat, semoga tumbuh aja, nggak usah dipindah ya, biarin aja. Terus ini juga ada kencur. Bukan, Deng. Oh, udah mati nih mah. Iya, kunyit ini mah. Kunyit? Iya, kunyit juga. Tuh, kita biarkan, semoga tumbuh subur tomatnya. Biasanya kalau nggak sengaja nebar gitu kan, buang sampah organik, terus numbuh, biasanya pada sehat. Tapi kurang sih sebenarnya sinar mataharinya. Kalau untuk nanam tomat itu harus full. Ya, ini ada juga ini teman-teman. Apa sih namanya? Kitolod apa ya? Kalau nggak salah lupa namanya. Ini kalau misalkan pas udah kecil itu tinggal dicabut, terus masukin si bunga ini ke air, terus dikematain. Itu bisa buat mencuci mata teman-teman. Tapi jangan sekali-kali dicoba di rumah ya, kalau misalkan mata kalian lagi iritasi atau apa. Iya, soalnya ngeri iritasi, soalnya perih banget sumpah. Tapi katanya sih bagus buat kesehatan mata. Ini liar teman-teman. Kalau di online banyak yang jual dan lumayan mahal loh ini. Nah, di sini juga ada dua jenis bunga teman-teman. Bunga pacar air atau impatiens, sama bunga sepatu. Ini bunga sepatu teman-teman, tapi sepatunya belum ada, masih dicuci. Ini bibitnya kita dapetin dari Mas Ian. Dan sebenarnya tujuannya Pak Haji nanam ini apa coba? Jadi bunganya ini bisa buat makan iguana teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya peliharaan gitu kan, peliharaan iguana atau jenis kada lain yang hobi sayur atau sulcata kura-kura darat, itu kalian bisa nanam bunga sepatu, nanam kangkung kayak gitu. Lumayan bisa menghemat pengeluaran buat makanannya kan. Kalau satu sih mungkin nggak kerasa ya, tapi kalau peliharaan kita banyak kan lumayan gitu. Terus ini juga ada impatiens atau pacar air. Biasanya tuh kalau pas kecil ini buat mewarnai kuku teman-teman bunganya. Ini kita dapetin bibitnya dari empang waktu itu, warna ungu, tapi belum kelihatan bunganya. Nanti bentar lagi Pak. Nah, di sini ada tanaman favorit kita juga teman-teman. Namanya bunga telang. Ini gampang banget nanamnya. Terus dan bermanfaat banget buat pewarna makanan yang alami. Terus minuman, kalian bisa bikin minuman sehat seperti itu. Nih bunganya nih. Bunganya cantik. Warna ungu, tapi kalau misalkan pas udah diekstrak atau direbus gitu, dia warnanya biru teman-teman kalau pH-nya basah. Tapi kalau pH-nya asam, misalkan kalian tambahin lemon, itu bisa ya berubah jadi ungu teman-teman. Keren, perubahan warnanya tuh keren banget. Oh ya, sedih banget nih bayamnya, kena penyakit juga, cabut aja ya. Kasihan ini, udah nggak layak. Nih, ada ini juga Pak. Apa tuh? Kunyit. Ini dia teman-teman, tanaman cabai rawit yang kita beli di online. Umurnya masih sebulan loh di sini, tapi udah berbuah.
Ini cara instan ya teman-teman, buat kalian yang udah nggak sabar pengen punya cabai rawit, kalian beli aja di online. Tuh, banyak buat makan sama tahu. Di situ juga ada ini ada tanaman merica, terus mint. Ini baru testek tuh. Ini juga apa? Sawi, tapi ada yang makan. Ada daun cincau, terus benih itu tuh cabai rawit yang disebar gitu aja. Itu kangkung, kurus-kurus, tapi lumayan buat iguana. Ada pegagan, seledri, daun katuk, bibit tomat, kelor dari Mas Ian juga dikasih, oreganonya rusak teman-teman ternyata. Oreganonya rusak ya? Iya, kenapa? Ini apa? Bibit. Tapi jelek banget, terbengkalai. Nah, ini tanaman bayam Brazil yang Ute tanam secara hidroponik. Kalian bisa lihat teman-teman, ini akarnya udah menjulur cari air ya. Belum Ute tambahin lagi nutrisinya, tapi masih seger sih, lumayan keren ya. Ini salah satu jenis sayuran yang mudah banget buat ditanam juga. Tapi yang di sebelah sana lagi kena hama teman-teman, jelek banget. Gak tahu hamanya apa. Mudah-mudahan sih suatu saat bisa kembali lagi. Biarkan alam yang menyembuhkan. Nah, jadi dengan lahan yang sesedikit ini ya teman-teman, tapi sebetulnya kita itu bisa menumbuhkan beraneka ragam jenis makanan kita teman-teman, sumber serat kita gitu. Kalau misalkan kalian nggak punya lahan, kalian bisa juga menggunakan cara hidroponik seperti ini. Jadi sebetulnya nggak ada alasan selama kita masih ada sinar matahari gitu, nggak seperti di negara lain ya teman-teman. Kalau negara lain kan harus menunggu musim ini musim itu gitu kan untuk menanam. Nah, di Indonesia itu kalian patut bersyukur gitu, karena sinar matahari kita itu sepanjang tahun gitu, ada terus gitu. Jadi nggak ada alasan lagi buat tidak menanam ya teman-teman gitu. Semoga video ini bermanfaat ya. Nanti kalau misalkan kalian pengen tanya atau mungkin sharing tentang menanam, kalian tanyain aja di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian video garden tour kali ini. Semoga video ini bisa ada manfaatnya dan menghibur untuk teman-teman yang ada di rumah dan ada di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.